Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih kamu lihat satu masjid baca kunut, yang sebelah enggak, yang satu tarawih 23 rakaat, yang lain cuma 11, lalu terdengar omongan-omongan seperti, wah itu mah cara NU, atau kalau di Masjid Muhammadiyah nggak pakai kunut. Pernah nggak muncul pertanyaan di kepala, sebenarnya kenapa sih bisa beda? Padahal sama-sama Islam, sama-sama sholat, sama-sama baca syahadat. Tapi kenapa bisa terlihat seolah berbeda? Untuk paham perbedaannya, kita harus kembali ke awal abad ke-20. Di satu sisi ada KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta, seorang pembaharu yang ingin umat Islam kembali pada Al-Quran dan Sunnah secara murni, menghapus tradisi yang dianggap tidak berdasar dalil. Dari sanalah lahir Muhammadiyah tahun 1912. Di sisi lain ada KH Hashim Asy'ari di Jombang, ulama besar yang melihat pentingnya menjaga tradisi keislaman Nusantara yang berpadu dengan budaya lokal, tapi tetap berpijak pada syariat. Tahun 1926, beliau mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU. Dari sinilah dua jalan itu mulai terbentuk. Bukan dua agama, bukan dua aliran baru, tapi dua cara pandang dalam memahami Islam yang sama. Muhammadiyah menekankan tajdid, pembaruan, dan purifikasi. Segala hal dikembalikan pada dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadits syahih. Sementara NU menekankan tawassul, moderasi, dan keseimbangan. Mereka percaya tradisi bisa hidup berdampingan dengan agama selama tidak menyalahi akidah dan syariat. Perbedaan paling sering terlihat dalam praktik ibadah. Contohnya, kunut subuh. NU melakukannya karena mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang dianggap kuat dalam mazhabnya. Muhammadiyah tidak, karena menilai tidak ada dalil kuat dari Nabi yang mewajibkan. Begitu juga tahlilan atau ziarah kubur. NU menganggap itu bentuk doa dan penghormatan selama tidak disertai keyakinan yang syirik. Muhammadiyah memilih meninggalkannya karena khawatir mendekati bid'ah perbuatan yang tidak ada dasar atau tuntunannya dari Al-Quran, hadis, atau praktik Rasulullah dan para sahabat. Perbedaan lain juga dapat ditemukan di hal-hal lain seperti penentuan awal Ramadan, tahlilan, peringatan hari besar Islam, serta bacaan doa iftitah. Tapi teman-teman, kalau kita lihat lebih luas, perbedaan itu justru membuat wajah Islam di Indonesia lebih kaya. NU kuat di bidang tradisi dan sosial keumatan. Mereka mengakar di pesantren, di desa, di masyarakat bawah. Sementara Muhammadiyah menonjol di bidang pendidikan dan kesehatan. Lihat saja sekolah, universitas, rumah sakit mereka di seluruh Indonesia. Sampai di sini, mungkin muncul pertanyaan, kalau berbeda, siapa yang benar? Jawabannya, keduanya benar dalam jalan yang mereka tempuh, karena keduanya punya niat yang sama, menghidupkan Islam di bumi Nusantara. Perbedaan dalam fikih bukan berarti perpecahan, tapi ruang untuk saling menghormati. Sayangnya, di media sosial, kadang perbedaan kecil diperbesar. Orang mudah menyalahkan, bahkan mencaci, padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari saling menghormati, saling mengunjungi, dan sama-sama mencintai Rasulullah. Sejarah mencatat, saat Indonesia butuh perjuangan kemerdekaan, keduanya bersatu melawan penjajah. Di pihak NU ada KH Hashim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad pada tahun 1945. Seruan itu menggugah ribuan santri untuk turun ke medan pertempuran, termasuk dalam peristiwa heroik 10 November di Surabaya. Ulama-ulama NU seperti KH Wahab Casbullah, KH Bisri Syansuri, dan ribuan santri berjuang mempertahankan tanah air atas nama agama. Sementara dari Muhammadiyah, perjuangannya tak kalah besar. Nama-nama seperti Ki Bagus Hadikusumo, anggota BPUPKI yang memperjuangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan KH Ahmad Dahlan sendiri yang menanamkan pentingnya ilmu dan amal sosial, menjadi pondasi lahirnya generasi muslim terdidik Indonesia. Ada pula KH Mas Mansur, tokoh 4 serangkai bersama Soekarno dan Hatta. Dua nama, dua cara, tapi satu tujuan, menegakkan kemuliaan Islam dan kemerdekaan bangsa. Sampai hari ini pun, semangat itu masih hidup. Saat bencana terjadi, relawan NU lewat LP Binu dan relawan Muhammadiyah lewat MDMC turun bersama tanpa bertanya, kamu kunut enggak? Atau kamu ikut tahlilan enggak? Tapi di tengah semangat persatuan itu, ada tantangan baru yang muncul di zaman sekarang.
Kadang muncul fanatisme berlebihan terhadap tokoh. Sebagian terlalu mengkultuskan figur seperti Habib atau Gus, hingga setiap ucapan tokoh dianggap mutlak benar, bahkan melebihi dalil Al-Quran dan Sunnah. Gelar Habib memang mulia karena keturunan Nabi. Tapi itu bukan jaminan bebas dari salah. Begitu juga dengan sebutan Gus, itu bentuk penghormatan, bukan pengkultusan. Masalah muncul ketika rasa cinta berubah jadi fanatisme. Kita jadi lebih sibuk membela tokoh daripada membela kebenaran. Lebih cepat marah kalau ulama kita dikritik daripada marah saat ajaran Islam dilanggar. Dan inilah yang harus hati-hati, karena fanatisme bisa membuat umat terpecah, padahal Islam datang untuk mempersatukan. Kalau kalian suka dengan pembahasan yang menyejukkan seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan tulis di komentar. Kalian lebih dekat dengan tradisi NU atau pembaruan Muhammadiyah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.